Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim alladhi haqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adur bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini kita membahas masalah ilmu tasawuf. Manakala dijadikannya engkau pada jahirmu, menjunjung tinggi perintahnya, dan diberinya rezeki engkau pada batin, menyerah bagi engkau atas kekuasaannya, maka sesungguhnya besarlah pemberiannya atas dirimu. Nah, jadi ujar pengarang kitab, apabila Jasidin Ikam itu dijadikan Allah Ta'ala, orang yang menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala, artinya kawa mengerjakan segala hukum-hukum Allah, artinya yang disyariatakan, yang disunahkan oleh Nabi, kawa menggawi jahirnya toh, dan diberi rezeki pada batin. Nah, rezeki batin di sini maksudnya diberikan ilmu-ilmu batin nang di dalam batin kita, seperti ilmu pengenalan kepada Allah Ta'ala atau disebut dengan ilmu kemakrifatan. Maka Jasidin besarlah nikmatnya atas kamu. Arti itu adalah sebuah nikmat, pemberian yang sangat besar. Ini dua perkara, yaitu perkara zahir dan perkara batin. Menetapi ubudiyah terhadap Tuhan. Menetapi ubudiyah artinya menetapi sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan tadi yang mengerjakan, zahirnya mengerjakan nang apa diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala pada zahirnya. Sedangkan pada batin ia diberikan tentang hak-hak ketuhanan atau kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia menggawi zahir dan batin. Nah, inilah yang dimaksud dengan sifat ubudiyah, artinya sifat kehambaan yang sebenarnya. Dan diberikannya bagimu kemudahan untuk mendirikan dan memelihara daripada hukum-hukum Allah. Nah, diberi oleh Allah kemudahan, kita kawa menggawi hukum-hukum Allah serta adab-adabnya. Nah, adab-adab itu menjaga kepatutan-kepatutan dalam melakukan hukum-hukum Allah tersebut. Maka dia telah mendapatkan nikmat yang paling besar daripada Tuhannya. Nah, itulah nikmat yang paling besar, kawa mengerjakan apa yang diperintah Allah, kawa menjauhi apa yang dilarang Allah, lengkap dengan gawiannya itu dengan hukum-hukumnya nang bujur, hukumnya menggawinya dan adab-adabnya nang bujur, dan di dalam batinnya itu diberikan pengenalan kepada Allah Ta'ala. Maka itu adalah nikmat yang sangat besar terhadap orang itu tadi. Karena dia telah menghimpuni, artinya itu Allah Ta'ala telah menghimpunakan atas orang tadi ibadah zahir dan batin. Nah, dihimpunakan Allah Ta'ala sudah ibadahnya zahir dan batin. Karena ada juga orang yang beribadah zahirnya aja, cuma batinnya kada kau empat beribadah, lantaran batinnya kada ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ma'rifat pulang batinnya, zahirnya pulang kada kau beribadah. Kada kana juga itu. Nang kana tadi orang kawa menggawi zahirnya, kawa menggawi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kawa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, sedangkan di dalamnya orang tuh ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini nang keduanya. Lalu ibadahnya itu jalan zahir dan batin. Yang keduanya itu pasti bagi hamba nang memiliki hak ubudiyah terhadap Tuhan. Ya. Jadi nang kawa menggawi keduanya tadi adalah orang yang sudah
dalam menetapi hak ubudiyah tadi, artinya hak kehambaan tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah tiap-tiap orang yang tertentunya telah sempurna kebersihan dan ketentuannya, itu adalah sebuah keistimewaan. Nah, yang itu tadi terjadi kepada seseorang tadi itu hanyalah kepada orang-orang yang telah ditentukan Tuhan dan ditentukan oleh Allah Ta'ala, orang yang sudah memiliki kebersihan zahir dan batin, dan orang-orang yang tadi itu sudah memiliki keistimewaan tersendiri sudah, dan sudah melengkapi perjalanannya. Kadang-kadang orang yang sudah memiliki yang demikian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang menyalahi daripada adat. Nah, orang yang itu tadi lalu diberikan Allah Taala perkara yang menyalahi daripada adat. Lalu ngarannya disebutlah mereka itu adalah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kelebihan karamah duniawi seperti bisa terbang di udara, berjalan di atas air dan sebagainya. Semua itu hanyalah karamat duniawi saja. Nah, jadi ada aulia-aulia Allah Ta'ala yang diberikan karamat, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa membanyakkan benda yang sedikit, bisa mendekatkan jarak yang jauh. Semua itu hanyalah karamat duniawi. Nah, jadi karamat aulia Allah Ta'ala itu terbagi beberapa macam. Ada yang disebut dengan karamatul hissi. Karamat hissi itu ya kayak tadi, nang kau terbang ke udara, berjalan di atas air, nang membanyakkan barang yang sedikit jadi banyak, itu artinya karamat hissi. Itu karamat yang paling rendah yang diberikan Allah Ta'ala kepada walinya. Nah, ada lagi karamat maknawi, ada lagi karamat ilmi. Nah, yang dicari itu karamat maknawi. Karamat maknawi itu ialah iman dan takwa. Nah, ya nang orang nang kawa istiqamah menjalankan hukum-hukum Allah dan batinnya makrifat kepada Allah dan berkekalan dengan iman dan takwa, itu artinya karamat maknawi. Itu disebut dengan istiqamah, yang disebut dengan karamat maknawi. Itu karamatnya lebih tinggi nilainya dibandingkan karamat yang bisa terbang tadi. Dan sebahagian daripada aulia Allah Subhanahu wa taala pun mereka takut menerima karamah-karamah yang bisa terbang segala macam, kalau itu bisa menjadi sebuah istidraj bagi mereka. Karamat duniawi saja, maka orang yang mendapatkan karamat seperti itu tiada menunjukkan atas kesempurnaan dan kemuliaan. Nah, kada sempurna juga nang karamat yang bisa berterabang-terabang nama jenis banyu tadi, kada sempurna. Tetapi karamat yang hakiki ialah istiqamah. Istiqamah yaitu istiqamah, yang dimaksud dengan istiqamah yaitu menetapi ibadah zahir dan batin, seperti yang disebutkan oleh perkataan di atas tadi. Nah, jadi orang yang karamah nang sebenarnya itu ialah karamah nang kawa menatapi ibadah zahir dan batin. Nah, itu nang istiqamah sebenarnya. Nah, istiqamah nang ngarannya karamah maknawi, itu karamah nang lebih tinggi daripada karamah nang bisa terbang tadi. Tiadalah yang tiadalah mereka itu meninggalkan wirid. Artinya wirid seberatan aulia-aulia itu bisa wirid. Wirid itu diamalkan. Artinya ada bisa amalan-amalan tarekat, amalan-amalan hijib, amalan-amalan ratib. Dan tidak ada yang meninggalkan wirid tadi kecuali orang bodoh, ujar para aulia Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya aulia Allah Ta'ala tadi tetap berwirid sepanjang hidup mereka. Ada yang mengamalkan wirid tarekat, ada yang mengamalkan hijib, ada yang mengamalkan ratib, dan mereka istiqamah dengan amalan mereka itu mengerjakannya setiap hari sepanjang hidup mereka. Nah, itu pas sudah aulia tuh mengamalkan tarekat, mengamalkan hijib, mengamalkan wirid, ratib dan sebagainya, dan mereka kadang-kadang meninggalkan itu, kecuali Yosidin meninggalkan itu orang-orang yang bodoh aja. Aulia-aulia yang istiqamah tadi yang memiliki karamah yang sempurna, yaitu yang mengakalkan akan wirid-wirid dan amal-amaliyah mereka sampai akhir hayat mereka. Inilah sekali yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.